Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin semangat lagi dalam memberikan Anda update terbaru mengenai dunia pasar modal setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa diaktifkan loncengnya ya, agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan video terbaru. Langsung saja, yuk kita mulai rekomendasi 3 buah saham untuk perdagangan esok tanggal 5 Mei 2021 di hari Rabu. Perlu kami tegaskan, rekomendasi ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan. Jadi bukan pom-pom ya, kami nggak tanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Apalagi kalau kita lihat market saat ini cenderung sideways ataupun tertekan. Dan langsung saja kita mulai dengan saham yang pertama, yaitu saham yang sebenarnya perusahaannya sudah lama melantai di pasar modal Indonesia sejak 18 Desember 2007, bergerak di bidang properti dan real estate, yaitu Alam Sutra Realty Tbk. Kode sahamnya adalah ASRI. ASRI hari ini diperdagangkan dengan rentang harga dari 187 sampai dengan 195 rupiah. ASRI sendiri ditutup di Rp190 dengan pelemahan 4 poin atau 2,06%. Total transaksi yang terjadi di Alam Sutra adalah 9,76 miliar rupiah hari ini. Price earning ratio untuk ASRI adalah 3,63 negatif. Ini berarti Alam Sutra mengalami kerugian di dalam laporan keuangan yang terakhir. Market capital atau nilai pasar dari Alam Sutra adalah 3,73 triliun rupiah. Dan Alam Sutra sendiri memang sudah 3 hari berturut-turut berada di dalam zona merah. Tanggal 30 melemah 1%, tanggal 3 melemah 2,02%, dan hari ini kembali melemah 2,06%. Dan kalau kita lihat rentang harga Alam Sutra selama 1 bulan terakhir, harga terendahnya adalah 187 dengan harga tertingginya adalah 228. Jadi jelas harga sekarang 190 adalah harga yang sangat murah secara monthly bagi Alam Sutra. Kemudian kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, harga terendah bagi Alam Sutra adalah 182 dengan harga tertingginya 286. Jadi kalau kita lihat secara year to date pun Alam Sutra malah lebih murah lagi. Ya, sudah sangat murah secara year to date. Dan kalau kita lihat selama COVID, maka harga tertinggi untuk Alam Sutra adalah 304 dengan harga terendahnya adalah 103. Harga tertinggi untuk Alam Sutra selama 5 tahun terakhir adalah 585. Investor asing hari ini tampak melakukan net foreign sale atau penjualan di saham Alam Sutra sebesar 256 juta rupiah. Dengan broker AT tampil sebagai top net buyer untuk ASRI dan broker PD tampil sebagai top net sellernya. Bagi kami, Alam Sutra memiliki support secara price action di 182 dengan resistennya di 212. Jadi trading range kami berdasarkan price action yang kami buat untuk Alam Sutra adalah 182 sampai dengan 212 rupiah. Dan langsung kita berpindah ke saham yang kedua, sebuah saham yang juga perusahaannya sudah lama melantai di pasar modal Indonesia, malah sudah cukup lama, sangat lama, 18 Maret 1991, yang bergerak di bidang consumer goods dengan memproduksi pakan ternak dan juga turunannya, yaitu Carun Pokpan Indonesia Tbk atau kode sahamnya adalah Cepin. Cepin hari ini diperdagangkan dengan rentang harga dari 6.800 sampai dengan 7.050. Cepin sendiri hari ini ditutup di 6.825, melemah 175 poin atau 2,5%. Total transaksi yang terjadi di Cepin lumayan, ada 19,91 miliar rupiah hari ini. Jadi Cepin cukup liquid secara volume. Kemudian kalau kita lihat price earning ratio-nya adalah 36,80. Jadi kalau kita lihat secara valuasi, maka Cepin adalah sebuah perusahaan yang masih mahal secara valuasi. Sedangkan market capital atau nilai pasar dari Cepin sendiri adalah 111,92 triliun rupiah.
Cepin sendiri sudah 2 hari berturut-turut berada dalam zona merah. Tanggal 3 kemarin melemah 0,71% dan hari ini melemah 2,5%. Dan kalau kita lihat secara bulanan, maka rentang harga terendah Cepin adalah 6.750 dengan harga tertinggi bagi Cepin adalah 7.850. Dan kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, harga tertinggi Cepin tetap di 7.850, sedangkan harga terendahnya adalah 5.625. Jadi kalau kita lihat secara monthly, memang secara bulanan harga sekarang 6.825 ini sudah sangat murah. Sedangkan kalau kita lihat secara year to date, maka harga Cepin masih berada di mid channel atau di zona pertengahannya. Harga 7.850 ini juga merupakan harga tertinggi selama fase COVID-19 bagi Cepin, sedangkan harga terendahnya adalah 3.840. Harga tertinggi Cepin selama 3 dan 5 tahun terakhir adalah 8.825. Investor asing tampak melakukan net foreign sale di saham Cepin sebesar 856,78 juta rupiah. Kemudian kalau kita lihat top net buyer bagi saham Cepin adalah broker IF dengan top net sellernya adalah broker PP. Dan bagi kami Cepin nampak memiliki support di 6.700 secara per section dan resistennya secara per section adalah 7.625. Jadi per section kami memiliki trading range dari 6.700 sampai dengan 7.625. Dan yang terakhir, kali ini kami kembali ke sektor properti. Ya, cukup jarang kami tidak merekomendasikan saham bank. Kali ini tidak ada saham bank. Yang ada saham properti 2 malah, yaitu yang kali ini adalah yang terakhir adalah SMRA atau Summarecon Agung Tbk, juga sudah sangat lama melantai di pasar modal Indonesia sejak 7 Mei 1990. Dan Summarecon sendiri hari ini ditutup di harga terendahnya di 955, mengalami pelemahan 25 poin atau 2,55% dengan rentang transaksi dari 955 sampai 975. Total transaksi yang terjadi adalah 9,03 miliar rupiah, jadi tidak terlampau besar memang. Market capitalnya cukup lumayan sedang, 13,78 triliun dengan price earning ratio-nya adalah 76,61. Jadi secara valuasi SMRA sudah sangat mahal ya. Kemudian kalau kita lihat rentang harga bulanan dari SMRA sendiri, harga terendah SMRA adalah 915 dengan harga tertingginya 10.000 dengan harga tertinggi 1025. Ini membuat harga sekarang 955. Harga SMRA saat ini sedikit berada di bawah zona pertengahan atau sedikit di bawah mid channelnya. Sementara kalau kita lihat secara year to date, harga terendah dari SMRA adalah 670, sedangkan harga tertingginya adalah 1070. Jadi kalau kita lihat secara year to date, harga SMRA masih sedikit mahal karena masih di atas dari zona pertengahannya. Kemudian kalau kita lihat secara fase COVID-19, maka fase COVID-19 ini SMRA memiliki harga terendah di 410 dengan harga tertingginya di 1070. Investor asing tampak melakukan net foreign sale di saham SMRA sebesar 1,9 miliar hari ini, dengan broker YU tampil sebagai top net buyer dan broker BK tampil sebagai top net sellernya. Bagi kami SMRA memiliki support di 915 dengan resistennya ada di 1020. Jadi trading range kami untuk SMRA adalah dari 915 sampai dengan 1020. Demikian apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Silahkan Anda lihat hasil-hasil rekomendasi kami di Instagram yang tertera di kolom deskripsi. Stay safe, tetap semangat, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.